warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nuning Ayu Lestari. Bunda, apa kabarnya? Aku doakan semoga Bunda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan juga keberkahan. Amin, Allahumma amin. Baik Bunda, sesuai dengan title-nya, kita di segmen parenting dan kali ini aku akan ngebahas tentang kepala peyang pada bayi. Sebelum itu, buat Bunda yang baru mampir ke YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, di like video-video aku dan juga di share ke keluarga dan juga sahabat Bunda. Bun, dalam bahasa medis, flathead syndrome atau kepala peyang ini disebut dengan plagiosefali. Nah, flathead syndrome ini Bunda, kondisi di mana kepala bayi dalam bentuk yang tidak simetris antara kiri dan juga kanan Bunda. Buat Bunda nih yang penasaran banget kira-kira kenapa sih bisa kejadian ya flathead syndrome pada baby ini, Bunda boleh banget mampir ke video aku sebelumnya yang ini. Di sini aku bahas tentang penyebab dari flathead syndrome. Mampir dulu ya Bun ke sini. Ada Bunda yang pada bingung ya, kira-kira baby aku nih kepala peyang nggak gitu ya, bentukannya tuh kayak mana sih disebut dengan kepala peyang ya kan. Nah, aku akan ngebahas juga tentang gejala apa sih terlihat dari kepala bayi yang peyang Bunda. Yang pertama Bunda, bagian belakang kepala bayi itu kayak lebih rata dalam satu sisi gitu Bunda, seperti foto ini. Kan kalau normal dia agak tidak rata ya Bun, harusnya ya Bun ya. Nah, kalau dia rata seperti foto ini berarti itu sudah termasuk dalam gejala dari kepala peyang pada bayi. Yang kedua, ini biasanya Bun di bagian kepala peyang pada bayi ini itu tidak ditumbuhi rambut ya. Kalau botak seluruhan sih gak masalah, itu biasanya baru dicukur ya Bun ya. Nah, tapi kalau di bagian lain ada rambutnya, tapi di bagian itu mungkin di bagian belakang gitu ya, itu tidak tumbuh rambut pada bagian tersebut, itu bisa dibilang gejala dari kepala peyang Bun. Yang ketiga Bun, itu telinga bayi terlihat seperti terdorong ke depan. Tadi Bun, karena dia ada tekanan di area tertentu, entah itu di belakang ataupun di samping gitu ya Bun ya, terlihat jadi membuat kepala baby itu tidak simetris. Nah, oleh karena itu bentuk dari telinganya itu seperti ada yang terdorong ke depan gitu loh Bun, karena dia tidak simetris tadi. Ini merupakan salah satu gejala dari kepala peyang pada bayi. Dan yang terakhir yaitu dahi menonjol di sisi berlawanan dan tidak rata Bunda. Ini tadi Bun, karena ada tekanan pada bagian tertentu sehingga membuat dahi ini menonjol ke arah yang tertekan tadi Bunda. Ini merupakan gejala-gejala dari kepala peyang pada bayi. Mulai nih ya, kalau udah baca gejala itu Bunda suka overthinking ya. Aku pun gitu kalau udah ngeliat, aduh gejalanya, aduh kayaknya aku kena gini-gini. Please jangan overthinking dulu Bunda. Tenang, kenapa? Karena Bun, kabar baiknya, ini aku sambil ngepek ya Bun ya, supaya nggak salah nyebutinnya, oke? Ini ungkap manajer keperawatan di St. Louis Children's Hospital's Deformational Plagiosefali Clinic, Civil Naidu. Kabar baiknya adalah bahwa plagiosefali ini tidak mempengaruhi otak atau perkembangan bayi Bun. Jadi jangan overthinking dulu Bunda. Jadi untuk kesehatannya itu benar-benar nggak ada pengaruhnya Bun. Jadi tenang, tarik nafas. Nah terus gimana nih solusinya Bun gitu ya. Kayaknya baby aku kepalanya tidak bulat sempurna. 0 sampai 9 bulan itu Bun, bentuk tengkorak bayi itu masih sangat-sangat lembut ya Bun ya. Makanya tadi mudah sekali mereka itu kayak kena flathead syndrome. Tapi kabar baiknya adalah kita pun juga bisa mudah untuk memperbaiki kepala peyang pada bayi Bun, dengan mengganti kebiasaan seperti itu Bun ya, dan juga menggunakan tools yang sekarang tuh sudah banyak sekali dikasih pilihan ke kita untuk menggunakan untuk memperbaiki tadi kepala peyang pada bayi. Jadi jangan overthinking, jangan pusing Bun, pasti ada solusinya. Jangan lupa sharing ya, itu penting banget ketika kita tuh dihadapi satu masalah gitu. Bunda tuh harus sering-sering sharing, entah cari informasi melalui YouTube atau website lain, ngobrol-ngobrol sama temen keluarga itu penting banget. Jadi kayak, oh aku juga gitu loh dulu gitu loh, aku kayak gini solusinya gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa sendirian. Dan masalah parenting ini memang nggak ada habis-habisnya Bun, kita harus terus belajar. Benar ya? Kepotong jadi ya. Lanjut kita akan bahas tentang gimana cara mencegah dan mengobati dari flathead syndrome ini sendiri Bun. Jadi Bun, tadi seperti aku bilang bahwa 0 sampai 9 bulan itu bentuk tengkorak bayi masih bentuk tengkorak kepala bayi ya.
itu masih lembut sekali, jadi kita bisa melakukan banyak hal gitu untuk memperbaiki bentuk dari kepala bayi gitu ya. Pertama ini hal yang paling dasar ya Bun ya, yaitu mengubah posisi tidur Bun. Seperti aku sudah bahas lengkap di video aku sebelumnya yang ini, bahwa posisi tidur ini sangat mempengaruhi fat head syndrome Bun. Jadi kita kadang lupa mengganti posisi bayi tidur, keenakan sebelah kiri terus ya. Jadi itu kayak, dan dilakukan terus menerus ya, tidak hanya satu kali pasti ya. Itu akan membuat tekanan pada satu area kepala baby, dan ini yang akan menyebabkan namanya fat head syndrome. Jadi salah satu penyebab fat head syndrome adalah tadi posisi tidur yang terus menerus di posisi tersebut gitu ya Bun ya. Jadi caranya adalah kita ubah posisi tersebut. Misal nih, case-nya adalah baby kita nih agak sedikit ada yang di daerah sini ya. Ini ya Bun ya, di kanan saya misalnya ya. Berarti kita ubah posisi tidurnya. Jangan di posisi itu lagi gitu ya. Tapi gimana Bun? Aku kan menyusuinya harus kanan kiri. Ya, ketika di posisi ini yang akan tertekan, itu kita gendong aja babynya. Tapi kalau misalnya mau tiduran ya, biasanya mama yang sudah punya anak 2, anak 3 tuh udah pada suhu banget di bagian menyusui ya kan. Aduh, tiduran aja deh supaya aku bisa istirahat juga kan. Itu kita tidurin di posisi yang tadi, yang tidak di posisi yang sudah tertekan, berarti di lawan arahnya di sebelah sini. Itu Bun, jadi kita harus merubah posisi tidur baby. Kita harus sering menggonta-ganti posisi tidur bayi Bun. Jadi terlentang, kepalanya miring ke kiri, terus kita ganti lagi miring ke kanan. Tadi kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk baby kita ya kan. Baik, solusi kedua adalah ubah posisi tempat tidur baby. Nah, ini ada case-nya dimana ada beberapa bayi ini yang cenderung lebih tertarik ya ke cahaya seperti jendela ataupun lampu seperti itu Bun ya. Jadi takutnya kalau ada cahaya pada bagian dari kamar bunda, mungkin pada malam hari si baby ini ngadepnya ke sana terus Bun. Jadi kalau dia ngadep ke sana terus, otomatis tidurnya akan ke arah satu sisi terus. Boleh nih dialihkan dengan lampunya hidup semua atau malah mati semua gitu Bun ya. Ini salah satu cara untuk mencegah dan juga mengobati tadi fat head syndrome. Yang ketiga adalah kita juga harus memvariasikan cara menggendong dan memvariasikan cara menyusui Bun. Ini untuk baby yang dalam range newborn kita belum bisa memvariasikan yang banyak ya Bun ya. Palingan posisi tegak itu beberapa kali saja ketika kita ingin menyendawakan baby setelah menyusui. Tetapi kalau di atas 3 bulan itu bisa dibawa posisi tegak, posisi didekap ya seperti itu. Atau yang paling aman sih miring bergantian Bun, kiri dan kanan kita gendongnya harus bervariasi, jangan di posisi itu terus ya. Apalagi ini ketika kondisi kita lagi bepergian, mungkin mudik ya, di posisi yang gendongan itu di kita tuh yang lama gitu ya, di perjalanan itu boleh digonta-ganti Bun. Nah, posisi menyusui apakah mempengaruhi? Tadi mempengaruhi. Kalau menyusuinya sudah posisi tiduran gitu ya, ini biasanya kalau saya sih anak kedua tuh udah suhu banget ya. Udah kayak comfort banget menyusui sambil tidur ya kan, karena tadi kita bisa sambil istirahat dan kita sudah tahu gitu loh gimana celahnya, gimana cara menjaga baby juga untuk tidak tersedak ya. Nah tadi ini juga kita bisa gonta-ganti posisi menyusuinya, jangan selalu menghadap ke kiri, jangan pun selalu menghadap ke kanan gitu Bun ya. Kita lanjut ke solusi keempat. Ini beberapa bunda juga bisa menggunakan cranial orthosis atau helm atau juga ikat kepala khusus yang digunakan pada saat bayi di range umur 5 atau 6 bulan. Mana tadi udah aku sampein, tengkorak kepala baby itu masih lunak dan masih mudah dibentuk Bun. Ini pastinya harus dikonsultasikan ke dokter ya Bun ya. Solusi kelima adalah melakukan tummy time Bun. Kita bisa banyak nih melakukan tummy time saat bayi tengkurap gitu Bun ya. Kita ajak bermain selama kurang lebih 15 menit dalam satu hari. Juga baik banget untuk melatih otot leher pada bayi Bun. Nah, untuk solusi yang terakhir ini paling mudah juga kita lakukan karena sekarang toolsnya udah banyak banget, kita mudah cari di e-commerce dengan range harga yang banyak, juga tentunya dengan pilihan yang banyak juga. Tinggal pilih-pilih kira-kira ini benar-benar bisa dipakai, benar-benar bisa bermanfaat atau tidak untuk menyembuhkan dan mencegah kepala peyang pada bayi, yaitu menggunakan bantal khusus anti peyang pada bayi. Jadi kita harus memposisikan bayi dengan baik di bantal peyang tersebut, yang sebelumnya sudah kita research ya Bun ya tentang bantal anti peyangnya apakah
aman, bahannya, bentuknya dari pengalaman Bunda juga yang sudah pakai sebelumnya. Pentingkah kita memilih bantal anti peyang Bunda? Penting banget Bun. Kita udah keluarin kos untuk beli produk tersebut. Nah kali ini Bun, aku pasti akan ngasih solusi yang terbaik deh buat Bunda. Sesuai dengan pengalaman aku akan ngerekomendasikan bantal anti peyang dan juga bisa dipakai untuk mengobati kepala peyang pada bayi yang dari bahan alami Bun, diproses tanpa melalui proses kimia. Wah, ini udah solusi yang paling baik banget deh, yaitu Azruli Baby Pillow. Ya, ini adalah harum banget Masya Allah, karena ada apa yo? Bahan alami apa yang terkandung di Azruli Baby Pillow ini? Jadi Azruli Baby Pillow ini Bun adalah alat terapis pencegah bentuk kepala bayi yang tidak normal. Jadi Bun, alas kepala ini sudah dibuat berdasarkan riset selama kurang lebih 3 tahun dan didukung dengan ilmu pengetahuan serta pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia kedokteran ibu dan anak. Wah, pada penasaran ya? Tuh, ada suaranya Bun. Nah, Azruli Baby Pillow ini Bun ya, diisi dengan kulit kacang hijau yang tentunya sudah diolah, sudah diproses sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepala bayi yang masih lunak Bun. Nah, kulit kacang hijau ini apa sih Bun fungsinya? Jadi Bun, kulit kacang hijau di sini Bun berfungsi untuk memijat kepala bayi secara alami Bunda dan akan melancarkan aliran atau peredaran darah di kepala bayi yang tentunya akan bermanfaat untuk pertumbuhan rambut serta pembentukan tulang kepala dan tengkorak si bayi. Jadi itu adalah manfaat dari kulit kacang hijau yang tadi terdapat dalam bantal dari Azruli ini Bunda. Jadi nanti ini packagingnya Bunda dari Azruli Baby Pillow, ini dari Opsimum ya Bun. Dia udah ada kotaknya jadi aman untuk pengirimannya Bun nyampe ke kitanya. Baik Bunda, aku akan tunjukin gimana cara menggunakan Azruli Baby Pillow ini Bun. Langkah pertama yaitu kita meratakan bantalnya dulu di tempat tidur. Kemudian kita tekan dan letakkan kepalan tangan kita di bantalnya seperti ini Bun. Dan setelah itu kita taruh baby kita di bantalnya. Kali ini aku pakai boneka aja ya Bunda. Dan kita rangsang bayinya agar aktif untuk memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan Bun. Dan yang lebih happy-nya Bun, Azruli Baby Pillow ini hadir dengan banyak pilihan warna ya Bun ya. Ada 6 pilihan warna. Ada di sini juga pilihannya, ini luar biasa ya. Informasinya udah lengkap banget di kotaknya Bun. Jadi kita bisa kebantu banget ya Bun ya untuk gimana cara perawatan, menggunakan dan juga ingredients dari produknya. Dan untuk bahan dari sarung bantalnya sendiri menggunakan bahan katun ya Bun yang berkualitas. Nah, ini cocok banget untuk kulit kepala bayi supaya nggak panas gitu, nggak gerah ya Bun ya. Nah untuk harganya sendiri Bun ini dibanderol dengan harga 130 ribuan saja. Kalian bisa langsung check out di official store Opsimum di Shopee. Yang linknya aku akan taruh di description box. Langsung di check out ya Bun ya. Dan tentunya dapetin hadiah menarik dari Opsimum ya. Dan jangan beli di tempat lain Bun, beli hanya di official store-nya Opsimum ya Bun ya. Itulah tadi beberapa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencegah dan juga mengobati ya. Ini bentuk ikhtiar kita sebagai orang tua ya Bun ya, untuk mengobati flat head syndrome pada baby ya Bun ya. Kalau kita rutin untuk melakukan beberapa step tadi, insya Allah ya Bun ya, dia tidak bisa langsung instan ya Bun ya, membutuhkan waktu beberapa bulan untuk memperbaiki bentuk dari kepala baby. Tapi dengan harapan tadi di bawah umur 9 bulan dengan melihat kondisi tengkorak kepala bayi masih lunak lembut seperti itu ya, jadi masih bisa kita melakukan ikhtiar tadi, ubah posisi dan sebagainya, dan juga menggunakan bantal dari Azruli Baby Pillow tadi untuk mencegah dan juga mengobati flat head syndrome pada bayi. Tapi Bu, kalau misalnya beberapa langkah tadi tidak juga bisa membantu, Bunda juga bisa mengkonsultasikannya langsung ke dokter ya Bun. Oke baiklah Bun, thank you banget sudah nonton video aku sampai akhir. Buat Bunda yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa di subscribe, di like video-video aku lainnya, dan juga di share ke teman dan keluarga Bunda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bun.